sebagaimana dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, dulu kita, kata Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah SAW lagi berhajat dengan kita, sedangkan kita dalam kondisi haid, kita disuruh pakai sarung. Nah, disuruh pakai apa? Sarung. Nah, ini menunjukkan akan apa? Ditutup antara mana? Antara pusar dengan lutut. Baru Rasulullah SAW untuk apa? Menunaikan atau menyampaikan hajatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga diharamkan bagi seorang istri untuk apa? Membiarkan suaminya ya untuk mencumbunya atau menggaulinya ya di bagian tersebut. Ya, di bagian tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita kembali, penjelasan dan juga pembacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana kita pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini telah memasuki penghujung kitab At-Taharah ya, dan juga di penghujung bab haid, dan di mana penulis rahimahullahu ta'ala menulis atau menutup kitab At-Taharah ini dengan pembahasan apa-apa saja yang diharamkan bagi seorang wanita ketika sedang berada di masa haidnya atau masa nifasnya. Dan kita sudah sama-sama mengetahui haid ini adalah darah yang tabi'i, secara tabiat perempuan untuk mengeluarkan darah haid pada waktu-waktu sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Dan haid ini juga menunjukkan akan sehatnya perempuan tersebut, yang dimana bila jadwalnya itu tidak berubah-ubah, dalam artian berubah dengan jarak yang jauh ya. Intinya seorang wanita itu bila haid ya, itu menunjukkan akan sehatnya perempuan tersebut. Lantas ketika dia sedang haid ini, di dalam syariat ada beberapa perkara yang diharamkan atau tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang dalam masa haidnya, dan juga mencakup di sini masa ketika sedang nifas ya, untuk melakukan hal-hal yang terlarang sebagaimana yang akan kita ketahui. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan yahrumu bil haidhi wan nifas ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara ya, 11 hal yang ketika seorang wanita sedang di dalam masa haidnya atau sedang di dalam masa nifasnya ya, haram atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah as-shalah, dilarang untuk melakukan salat, baik yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib, maupun yang sunnah ya. Baik yang salatnya juga memiliki ruku dan sujud, atau yang tidak memiliki ruku dan sujud, seperti apa? Salat jenazah ya, atau juga mencakup di dalam salat di sini adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Lalu yang selanjutnya adalah wat tawaf, dan begitu juga tawaf dilarang bagi perempuan yang sedang dalam masa haidnya dan juga masa nifasnya untuk melakukan tawaf di Baitullahil Haram ya, baik itu sifat tawafnya yang hukumnya adalah sunnah, wajib, ataupun yang rukun. Wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf. Dan kita sudah mengetahui makna mushaf itu adalah apa?
ya Quran, ya bukan Quran aja sih sebetulnya, tapi sesuatu yang dituliskan di dalamnya memang dikhususkan hanya untuk dituliskan Al-Quran di dalamnya. Baik itu sifatnya seperti kitab, seperti buku yang hanya dituliskan di dalamnya Al-Quran saja, nggak ada hal-hal yang lainnya yang ditambahkan di dalam Al-Quran dan menjadi mayoritas hal yang ditambahkan tersebut, seperti tafsir. Tafsir kan ada ayat Qurannya, tapi ketika penjelasannya ini menjadi lebih banyak daripada isi daripada Al-Quran tersebut, menjadikan hukum kitab tafsir tersebut atau buku-buku tafsir itu tidak dihukumi sebagai hukum mushaf, yang artinya boleh bagi seorang wanita yang sedang dalam kondisi haidnya untuk menyentuhnya dan memegangnya. Adapun bila sesuatu yang dikhususkan hanya untuk dituliskan di dalamnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu tidak diperbolehkan untuk disentuh, seperti mushaf ya Quran yang biasa kita ketahui, atau juga seperti papan ya di sebagian negara yang dimana mereka mempelajari Al-Quran itu dengan menggunakan papan dan menuliskan Al-Quran di atasnya, ya itu juga masuk dalam hukum mushaf. Nah di sini dikatakan wa masul mushafi, dan tentu saja wa hamluhu, dan membawanya, ya membawa mushaf, artinya membawa mushaf secara khusus, membawa mushaf secara khusus. Akan tetapi bila dibarengi dengan barang yang lainnya itu tidak mengapa. Lalu yang selanjutnya adalah walubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Artinya kalau bila ada seorang perempuan masuk ke dalam masjid dan dia berdiam diri di situ, ya sejenak, duduk, istirahat, itu termasuk hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dikerjakan. Termasuk di dalamnya makna lubus di sini, berdiam diri, itu adalah ketika seseorang perempuan itu masuk ke masjid dan mondar-mandir di dalamnya, berjalan-jalan di dalam masjid. Nah, itu dikatakan sebagai lubus walaupun dia tidak berdiam diri ketika memasuki masjid. Karena di situ ada waktu ya yang dimana perempuan tersebut berada di dalam lokasi masjid walaupun dia tidak berdiam diri di satu tempat atau di bagian masjid tersebut. Jadi kalau dia keliling-keliling itu juga termasuk yang dilarang, masuk ke dalam hal yang dilarang yang disebutkan di dalam pembahasan ini. Lalu yang selanjutnya adalah wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Kan kita ketahui di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya dibaca untuk apa? Misalnya untuk berdoa, ya zikir, berdoa. Nah juga kadang dibaca Al-Quran ini sebagai bentuk dalil. Ya, ketika seorang misalnya pengajar perempuan ya, dan dia mengajarkan ilmu fikih, lalu dia menjelaskan sebuah permasalahan yang kebetulan permasalahan tersebut dalilnya terdapat di dalam Al-Quran. Artinya apa? Dia nggak boleh baca Al-Quran? Boleh, karena ayat suci yang dibacakan ketika dia sedang mengajarkan itu tujuannya untuk bukan membaca Al-Quran, tapi untuk apa? Mengajarkan, menyampaikan, menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai dalil. Ya, contoh misalnya tidak boleh seorang yang dalam kondisi junub berhadas besar misalnya menyentuh mushaf Al-Quran, dalilnya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Nah itu kan ada dalam surat Al-Waqi'ah. Nah itu artinya kalau bisa dia, yang artinya ada di surat terus dia begitu, enggak begitu juga, tapi tetap dia membaca ya, karena dia membacanya bukan tujuan untuk membaca Al-Quran. Atau misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan Bismillahirrahmanirrahim ini ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, betul kan? Yang secara disepakati adalah salah satu bagian ayat di dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, itu termasuk ke dalam ayat Al-Quran. Artinya kalau misalnya dia baca mau makan Bismillah, oh ini kan Al-Quran, enggak, tetap karena ini sebagai bentuk zikir. Atau ketika dia bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Artinya dia nggak boleh ketika dalam haid dia membaca doa tersebut, boleh.
walaupun doa tersebut berasal daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim. Lalu yang selanjutnya adalah wassaum. Ya. Berpuasa. Artinya tidak diperkenankan bagi seorang perempuan yang sedang haid atau sedang di dalam masa nifasnya untuk melakukan ibadah puasa, baik yang sunnah maupun yang diwajibkan. Kalau misalnya ibadah puasa yang wajib, ya tentu kita sudah mengetahui dia diharuskan untuk apa? Menggantinya setelah dia bersih, suci daripada haidnya. Nah, hal ini terlarang selain daripada dalil-dalil yang menunjukkan akan terlarangnya seorang perempuan ketika masa haid dan juga nifasnya untuk melakukan puasa. Kata para ulama, dikarenakan seorang perempuan itu kalau lagi haid dan juga nifas itu akan mengalami kelelahan, menjadikan tubuhnya lemah, ya. Maka kalau diwajibkan ya berpuasa, dia haid ini lemah kondisinya, diwajibkan puasa, yang dimana puasa ini juga bikin lemah tubuh atau menjadikan tubuh ini lebih mudah lelah, artinya dibanding orang-orang yang tidak dalam kondisi berpuasa. Nah, maka ini bisa memberatkan kaum wanita untuk melaksanakan puasa. Dikarenakan syariat ini tujuannya, di antara tujuan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberikan keringanan. Maka dari itu, sesuai dengan hikmah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi perempuan dengan mengharuskan mereka untuk tidak berpuasa. Sekali lagi, mengharuskan mereka untuk tidak berpuasa. Ya, hal ini juga sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para perempuan, ya, ketika beliau mengatakan perempuan ini kurang dari sisi akalnya dan juga agamanya. Rasulullah menjelaskan maksudnya adalah alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah mereka ketika berpuasa atau sedang dalam kondisi haid tidak melakukan salat dan juga tidak berpuasa. Dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, kunna yusibuna dzalik. Kita dulu juga haid. Ya, di zaman Rasulullah masih ada. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Nah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan di masa haid kami dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Diperintahkan untuk mengqadha puasa kami dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan ketika kami haid. Lalu selanjutnya yang dilarang diantaranya talak. Tidak diperkenankan bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia sedang haid. Ya. Ini termasuk talak bid'i. Jadi talak itu secara garis besar dibagi menjadi dua, talak sunni dan talak bid'i. Ya, talak sunnah dan talak bid'ah. Ya. Nah, yang diantara talak bid'ah itu adalah ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya di saat istrinya sedang haid. Ya, sedang haid. Nah, walaupun demikian, apakah talaknya jatuh? Tetap jatuh. Talaknya tetap jatuh. Mengapa demikian? Karena kan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar untuk apa? Merujuk istrinya. Artinya kalau nggak jatuh ngapain dirujuk kan? Artinya bisa kita ambil dari hadis ini ketika Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya, menandakan bahwasannya talaknya jatuh. Nah, walaupun demikian, tadi sekali lagi, ini hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mentalak istrinya ketika istrinya sedang apa? Dalam kondisi haid. Lalu yang selanjutnya adalah wal mururu fil masjidi inda khaufit talwith. Ya, melewati masjid ketika dia khawatir bisa mengotori masjid. Ya, karena kita ketahui di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu perempuan itu memakai kain aja untuk apa? Menampung haidnya.
Yang dimana kain ini kalau misalnya haidnya lagi deras-derasnya, lagi banyak-banyaknya itu, ya kemungkinan punya potensi untuk rembes, akhirnya netes, ngotorin masjid. Ya, nah di sini hukum ini tidak berkaitan pada sebuah keyakinan, artinya yakin nih bakal netes, enggak. Tapi ketika dia merasa ragu-ragu nih, takutnya bakalan netes nih kalau aneh masuk nih, ya, kalau aneh masuk bakalan netes. Atau ya dia punya asumsi nih kayaknya bakalan netes deh kalau aneh jalan ke masjid nih. Nah itu tetap semuanya haram. Jadi tidak hanya berdasarkan sebuah keyakinan, asumsi atau sebuah perkiraan pun juga menjadikan hukum perempuan masuk ke dalam masjid ini hukumnya adalah haram ketika dalam kondisi apa? Haid. Akan tetapi bila kondisinya yakin seperti saat ini umumnya ya, kan pembalut perempuan ketika haid ini ya saking masya Allahnya teknologinya saat ini, insya Allah nggak akan sampai apa? Nggak bakal sampai netes ya, nggak pakai rembes ya. Nah ini hukumnya kalau dia masuk lewat ke dalam masjid tanpa ada keperluan hukumnya makruh. Kalau yang tadi pertama hukumnya adalah haram karena dia wah nih ada potensi bakalan ada keyakinan atau sebuah perkiraan atau asumsi bakalan mengotori masjid. Kalau misalnya dia yakin nggak bakal ngotorin masjid, hukumnya apa? Makruh kalau nggak ada keperluan. Kalau ada keperluan, hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Nah, lalu selanjutnya nih, nah ini biasanya nih rajal nih agak atau suami nih aba-aba daripada pusing nih. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, ya. Menggauli istrinya ya pada area antara pusar dengan lutut, ya itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada suami itu meluk-meluk istrinya di bagian situ, artinya secara langsung, ya secara langsung tanpa ada penutup penghalang, ya kan? Ya kan kalau bisa meluk gini kan, otomatis kan nempel bagian kita bawah ini yang sejajar dengan apa? Antara pusar dengan lutut. Tapi kalau bisa ditutup sebagaimana dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan dulu kita kata Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah SAW lagi berhajat dengan kita, sedangkan kita dalam kondisi haid, kita disuruh pakai sarung. Nah, disuruh pakai apa? Sarung. Nah, ini menunjukkan akan apa? Ditutup antara mana? Antara pusar dengan lutut. Baru Rasulullah SAW untuk apa? Menunaikan atau menyampaikan hajatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga diharamkan bagi seorang istri untuk apa? Membiarkan suaminya ya untuk mencumbunya atau menggaulinya ya di bagian tersebut. Ya, di bagian tersebut ya. Bahkan para ulama mengatakan apa? Ketika seorang suami kalau misalnya dia mencumbunya tanpa ada syahwat, cuman hanya sekedar meluk-meluk, di situ ada khilaf. Diperbolehkan atau tidak. Tapi ulama sepakat kalau melihat bagian itu ke dalam kondisi haid itu diperbolehkan. Baik. Sedikit permasalahan. Kalau misalnya suami lagi punya hajat sama istrinya, terus istrinya ngomong, aneh haid. Suami, nggak mungkin, aneh tahu kebiasaannya. Ya ini bukan tanggalnya nih. Ya, boleh nggak kita nggak percaya? Apakah harus percaya? Intinya mengamalkannya yang mana? Omongan si istri apa omongan suami? Omongan dia apa omongan suami? Omongan suami. Omongan suami. Ya, kecuali kita pas dibuka ternyata memang benar.
Nah ini dalam artian kan bukan bagian itu. Ini kita bicara bagian yang mana? Antara pusar dengan lutut. Kalau suaminya ingin menunaikan atau melampiaskan hajatnya pada bagian itu, bukan yang di bagian intinya, ya, itu tetap ketika ada perselisihan antara suami dengan istri, suami bilang enggak, ini belum head ente. Istri mengatakan, anu lagi head. Yang dipegang omongan siapa ya? Omongan suami, ya, jelas ya. Nah ini kita bicara yang mana antara pusar dengan bagian lutut. Tetapi memang ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan adalah hanya sekedar apa? Maaf, penetrasi aja. Jadi kalau sampai ke situ itu nggak boleh. Kalau selebihnya diperbolehkan. Dan ini pendapat yang mu'tamad dari mazhab Hanbali. Baik. Farhan langsung dengar itu. Oh, itu. Yang terakhir yang tidak diperbolehkan adalah wat-taharatu bi niyyati ta'abbud. Ya. Si perempuan itu ketika haid ataupun nifas dia bersuci dengan niat ibadah. Ibadah di sini maksudnya apa? Menghilangkan hadas. Ya. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Ya sama aja dia melakukan ibadah yang pasti tidak sah dan batal, dan itu tidak diperbolehkan, terlarang kita melakukan seperti itu. Adapun dalam artian ibadah, melakukan sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan menghilangkan hadas. Seperti contoh apa? Misalnya perempuan mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan apa kalau mau keluar ke lapangan? Mandi kan? Oh berarti nggak boleh nih kan? Ini sunnah. Sunnah itu ibadah, bener kan? Berarti nggak keluar nggak pakai mandi gitu? Enggak, tetap mandi. Karena konteks ibadah yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah apa? Untuk menghilangkan hadas. Sedangkan mandi yang dilakukan ketika sholat id ini tujuannya adalah apa? Supaya memperlihatkan apa? Keindahan dan memperlihatkan kesenangan, kebahagiaan. Orang kan kalau mandi segar kan, kelihatan bahagia kan. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Jadi ada perbedaan tujuan. Nah, jadi yang diharamkan itu apa? Ketika mandinya tujuannya untuk apa? Ibadah dalam artian konteksnya di sini apa? Menghilangkan hadas. Tapi kalau misalnya ibadahnya untuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika hari raya, itu diperbolehkan. Atau mandi yang sifatnya kebiasaan hari-hari, itu apa ya? Ya lebih boleh. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan haid. Nah, sekarang kita sebelum memasuki pembahasan berikutnya, kita menjelaskan tentang permasalahan istihadah. Istihadah ini apa? Ini sedikit aja, nggak banyak-banyak. Istihadah ini adalah darah yang keluar di luar daripada waktu haidnya seorang perempuan. Ya, jadi kalau sudah keluarnya di luar daripada waktu haidnya, ya. Dan tentu penetapan istihadah ini ada penetapannya. Ada kriterianya. Ini yang bisa menentukan siapa? Faqih, orang yang mengerti ilmu fiqih. Nah, istihadah ini ya, walaupun darahnya tetap keluar, ya, tetapi tidak dihukumi sebagai darah haid. Tidak dihukumi sebagai darah haid. Karena darah haid itu ada macam-macam, ada bisa hitam. Yang kedua merah. Terus yang ketiga adalah merah campur kuning tuh. Apa namanya? Ashkar tuh apa bule lah gitu deh. Apa warna? Iya, oranye. Terus habis itu warna kuning. Habis itu yang kelima adalah keruh. Karena perempuan itu dikatakan dia sudah benar-benar bersih ketika dia memasukkan kapas atau apapun lah ke bagian dalam kemaluannya itu udah nggak ada apa-apa. Atau biasanya ada cairan bening.
baru itu dikatakan bersih. Kalau misalnya masih ada yang keruh, minimal itu masih dikategorikan apa? Haid. Masih dihukumi hukum haid, nggak boleh sholat sampai benar-benar bersih. Nah, kadangkala ya dia masih keluar tapi sudah berlarut-larut lama-lama gitu. Nah, apakah dihukumi dengan hukum haid terus gitu? Artinya ya udah suami puasa terus tuh. Kasihan kan? Kata Ustaz bisa keriting tuh rambut. Ya, apa begitu? Enggak. Nah, jadi ada kriteria dia dikategorikan sebagai istihadah. Tatkala seorang perempuan itu dihukumi sebagai perempuan yang sedang istihadah, itu bagaimana? Maka hukumnya dia diperbolehkan semua yang halal ketika dia bersih. Artinya boleh apa? Dia harus sholat, dia harus puasa, boleh bersenggama dengan suaminya. Tetapi ada beberapa hukum khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk dia pas masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, dia bersihkan kemaluannya. Terus dia ganti pembalutnya. Ya, dia wudhu langsung sholat. Nah, 4 hal ini, cuci kemaluannya, bersihin kemaluannya, ganti pembalutnya, ya, dia langsung wudhu, langsung sholat, ini harus dilakukan segera, tanpa ada jeda satu dengan yang lainnya, dengan jarak waktu yang panjang. Bisa dipahami ya? Artinya kalau misalnya ada di antara 4 hal ini, ada jarak waktunya yang panjang, maka dia harus ngapain tuh? Ngulang lagi dari awal. Nah, tapi berbedanya di dalam masalah sholat. Misalnya ketika dia sholat, dia mau berjamaah. Dia nunggu jamaahnya nih. Maksudnya ada sekumpulan perempuan yang biasa dia sholat sama nih perempuan-perempuan ini. Nah, ini dia nunggu walaupun agak lama, tetap dikategorikan tidak melakukan penundaan. Tidak melakukan apa? Penundaan. Masih langsung dibolehkan begitu jamaah perempuannya, teman-temannya sholat datang, dia langsung sholat tanpa harus apa? Mengulang dari awal lagi. Dan ini dilakukan kapan? Setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Kurang lebih seperti tayamum. Ya, jelas bisa dipahami sampai sini ya. Baik, alhamdulillah. Kita sekarang telah menyelesaikan pembahasan kitab Thaharah. Baik. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.